Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinka Apriliani Putri dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Adam Smith dalam pandangan ekonomi kapitalisme. Yang pertama, riwayat singkat Adam Smith. Adam Smith dilahirkan di Kirkcaldy pada tahun 1723. Dia adalah ekonomi politik pertama di dunia, pelopor aliran ilmu ekonomi yang dikenal dengan aliran klasik. Pada tahun 1740, pada usia 17 tahun, Adam Smith dikirim ke Oxford untuk mendapatkan beasiswa di Oxford. Setelah lulus, Adam Smith menjadi guru besar logika di Glasgow dan kemudian diangkat menjadi guru besar filsafat moral. Sistem filsafat Adam Smith. Adam Smith, sebagaimana dikatakan di muka, selain menulis buku ekonomi dan moral, juga menulis buku tentang astronomi. Kalau kita lihat, ternyata sebagai seorang pemikir, dia memiliki pandangan yang berbeda ketika memberikan eksplanasi dan argumentasi atas pokok soal yang berbeda. Di dalam Theory of Moral Sentiment dan Astronomy, Adam Smith dalam eksplanasinya masih berlindung pada nama Tuhan, sedangkan di dalam The Wealth of Nations, dia sama sekali tidak memberikan eksplanasi teologis. Pengertian kapitalisme. Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemilikan perorangan atas perkakas produksi, distribusi, dan pendayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Menurutnya, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengadilan perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa. Ciri-ciri yang menjadi dasar kapitalisme, yang pertama ada keseimbangan, kedua ada adil, ketiga ada asas pertumbuhan berkesinambungan terhadap pertumbuhan pada pendapatan real serta kemajuan teknologi, dan yang terakhir adalah terdapat prinsip pasar kebebasan. Sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang menjunjung tinggi hak individu dan menjadikan kepentingan masyarakat umum kebelakangan. Dalam sistem kapitalisme terkandung pokok-pokok yang mendominasi motivasi kerja melalui perolehan, persaingan, dan rasionalitas. Pilar-pilar ekonomi kapitalisme ada 4. Yang pertama, hak milik swasta atau private property. Kedua, dibina oleh tangan yang tidak terlihat, the invisible hand and principle. Yang ketiga, individualisme ekonomi, laissez-faire. Keempat, persaingan dan pasar bebas, free market competition. Kelebihan konsep kapitalisme. Yang pertama ada kerja keras amat dihargai dalam ekonomi kapitalis. Kedua, para produsen akan berlomba-lomba dalam menciptakan barang-barang dengan kualitas terbaik. Ketiga, penguasaan sektor swasta semakin tinggi sehingga ekonomi semakin menggiurkan. Yang keempat, adanya inovasi yang terjadi terus-menerus dilakukan demi mendapatkan harga tertinggi. Kekurangan dari konsep kapitalisme. Yang pertama, kapitalisme akan menimbulkan distribusi kekayaan yang tidak adil dan tidak merata. Kedua, harta, kekayaan, dan kekuasaan hanya bisa dikuasai oleh sebagian kecil orang pun. Tiga, tidak meratanya distribusi kekayaan dalam suatu negara. Keempat, negara atau pemerintah sulit untuk mengadakan intervensi terhadap sektor ekonomi. Yang kelima, kapitalisme dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah konsep ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian. Konsep ini adalah hasil dari pemikiran Adam Smith, seorang tokoh mazhab klasik di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalisme. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.